lagi bersama saya Amira Ramadhani di acara Takcus tadi. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Ibu Fitriani selaku guru sekolah menengah pertama. Nah, halo Ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu ngomong-ngomong mengajar di bidang apa ya, Bu? Mengajar bidang studi matematika. Oh, matematika. Kira-kira selama mengajar ini sudah berapa lama ya? Kira-kira sudah hampir 11 tahun dari 2011. Oh, udah 11 tahun, berarti udah lama juga ya gitu. Untuk pengalaman pertamanya nih pas sebagai guru, bisa nggak sih ceritain gitu pengalamannya? Waktu pertama kali ngajar itu kan masih baru banget lulus kuliah, habis itu langsung ngajar. Nah itu kan masih memang perbedaan umur antara saya dengan murid kan belum terlalu jauh. Dan itu waktu pertama kali ngajar itu nggak dipanggil Bu, dipanggilnya malah Kak. Malah Kak. Jadi kayak teman ya. Cuma kan karena memang tata tertib di sekolah ataupun kode etik di pengajaran atau pendidikan itu kan tidak boleh memanggil Kak ya. Jadi mau nggak mau membiasakan diri dipanggilnya dengan Ibu. Nah semenjak itu, nah kita kan pengalamannya itu kan ya adalah yang pengalaman yang kita dekat dengan murid. Misalkan di sekolah dipanggilnya Bu, tapi ketika sudah tidak ada jam pelajaran atau lagi istirahat itu dipanggilnya balik lagi dipanggilnya Kak. Cuman secara perlahan akhirnya pemanggilan nama Kak itu ya diubah jadi Bu gitu. Ya udah mulai kali ya Tapi tetap jarak antara guru dengan siswa itu saya pun secara pribadi tidak mau menganggap saya lebih tahu atau lebih pintar. Cuman saya selalu bilang karena ibu lahir duluan, jadi pengalamannya sudah banyak dibandingkan saya. Jadi kayak nggak merasa saya senior nih gitu. Enggak, kan sama-sama masih belajar juga. Kalau guru itu kan juga harus belajar menghadapi misalkan antara siswa A dengan siswa B kan tidak selalu sama. Dan kita juga punya murid kan nggak cuma 1-2 orang. Misalkan kita megang 5 kelas, berarti misalkan satu kelas 30, berarti dalam satu tahun kita harus mengajar 150 siswa. Iya benar. Berarti banyak ya pengalamannya yang diambil. Pengalaman yang baik. Pon dari 11 tahun mengajar tuh banyak pengalaman yang tiba-tiba tengah malam ditelepon Pak Polisi gara-gara anaknya kena polisi, atau misalkan tengah malam atau sekitar jam 9-an anaknya belum pulang, orang tua muridnya telepon ke kita gitu. Terus kalau misalnya selama mengajar nih kan kadang ada yang murid tuh kayak kekurangan motivasi dalam belajarnya. Kira-kira apa sih yang Ibu kasih gitu motivasinya buat anak murid itu? Pendekatan persuasif. Jadi kita pendekatan langsung ke anaknya. Misalkan anak itu tidak mau belajarnya kenapa, dan pas banget, bukan pasti karena background di sekolah itu kebanyakan adalah siswanya itu ekonominya menengah ke bawah dan juga bermasalah broken home. Kebanyakan siswa-siswa saya itu di sekolah adalah siswa broken home. Jadi ketika orang tuanya berpisah, ya korbannya anak. Dan kita harus melalui pendekatan secara pribadi, yaitu seperti misalkan ketika dia tidak punya teman curhat, ya kita harus bisa menjadi teman curhatnya, ngasih bimbingan secara langsung ataupun tidak langsung. Makanya ketika orang tua yang broken home, ketika anaknya malamnya belum pulang, ya nanyanya ke guru karena gurunya lebih dekat dibandingkan orang tuanya. Jadi kayak guru semacam orang tua kedua bagi mereka ya. Kalau misalnya kan mungkin ada ya kan semua murid kan cara penangkapan mereka tentang pembelajaran kan beda-beda gitu. Kalau misalnya ada murid yang mengalami kesulitan nih dalam pembelajarannya, pembagian materinya, gimana sih Bu tips-tipsnya? Tips-tipsnya sih biasanya gini, misalkan kan di kelas itu dari 20 siswa, ternyata ada 1 atau 2 siswa yang menangkap materinya itu lama. Nah, kita ngasih pembelajarannya, anak itu kita pindahin ke depan, di depan meja guru. Kemudian ketika yang lain dikasih 5 soal, dia 1 soal aja asal bisa menguasai sudah gitu. Jadi asal dia memahami itu udah cukup gitu ya. Dasarnya memahamin. Ketika biasanya kan yang lain dikasih 5 soal kan dasarnya cuma 1, yang 4-nya itu misalkan pengembangan soal. Nah, dia 1 soal yang penting dasarnya bisa. Nanti ketika di rumah kita kasih tambahan PR, yang lainnya tidak punya PR, dia punya PR untuk pengembangan materinya. Ya, jadi dia ada latihan di rumah gitu ya.
Terus kalau misalnya metode pembelajarannya nih apa nih kalau boleh tahu ya? Biasanya kalau matematika kan kebanyakan orang udah berpikir ya aduh matematika susah. Iya benar. Pasti hitung-hitungan. Apa kalau udah dengar kata matematika udahlah nggak mau belajar. Nah kalau kayak gitu kan berarti kan kita harus mengubah konsepnya. Konsep sebenarnya tuh matematika itu nggak susah tapi gampang ada di kehidupan sehari-hari kita. Berarti kalau yang saya gunakan yaitu menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak di pembelajaran aritmatika sosial itu kan tentang hubungannya tentang ekonomi. Iya. Kita minta anaknya untuk belanja ke pasar, habis itu minta anaknya untuk bikin usaha, ntar apakah dia untung atau rugi, ntar kan kita bisa memberikan pembelajaran dari situ. Jadi nggak perlu pakai rumus, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Oh jadi kayak dijelasin secara nyatanya gimana gitu ya matematika itu. Oh, iya. Jadi lebih nempel lah ya di otak kalau kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya praktek itu, misalkan anak-anak diminta untuk praktek dibandingkan saya job-job nerangin rumus A, B, sedangkan di prakteknya mereka sudah melaksanakan, lebih paham ke prakteknya dibandingkan Iya harus sih nerangin kalau rumus. kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata selama ini saya sering nih ngelakuin matematika ya tanpa sadar gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk mengevaluasi kemampuan murid-muridnya bagaimana itu? Melihat dari kan setiap kali selesai pembelajaran itu kan kita memberikan soal atau latihan atau ulangan. Kita melihat dari situ. Nah selain itu juga kan bisa dilihat dari kegiatan mereka setiap harinya. Ketika mereka mengerjakan, oh anak yang ini aktif, sering bertanya, ketika mengerjakan bisa kok ternyata salahnya cuma hanya sekecil ini gitu. Jadi pengevaluasian itu nggak hanya nanti di belakangnya, tapi keseharian mereka ketika mereka melakukan pembelajaran matematika sudah bisa dievaluasi. Jadi nggak hanya pas ujian ya? Enggak. Kalau ujian kan sebenarnya itu hanya mengukur kemampuan siswa secara kecil, tapi ketika untuk keseluruhan semuanya itu ya kita lihat dari keseharian anak. Jadi secara semuanya seluruhnya. Nah terakhir nih Bu, apa sih ada nggak sih harapan Ibu untuk guru-guru Indonesia nih kayak gimana gitu agar lebih baik? Ya. Harapannya sih kan kebanyakan kan orang bilang katanya udah kuliahnya susah, mahal, tapi ketika terjun tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan di perkuliahan. Nah harapannya itu kita jangan pernah berputus asa, karena kita nggak tahu nih di antara misalkan 10 siswa kita entah satu siswa itu yang akan sukses. Karena kan sekecil apapun yang kita berikan ke siswa, ketika siswa itu mengaplikasikannya kita mendapatkan pahalanya gitu. Dan harapannya ya semua guru jangan pernah putus asa kalau untuk mengajar anak walaupun dengan beribu karakter siswa. Jadi harus selalu sabar membimbing mereka. Betul banget. Apalagi di zaman sekarang apa-apa udah serba online, apa-apa ya, sudah benar. serba Google, dikasih soal bukannya ngerjain, difotoin cari jawabannya di Google. Serba simple lah sekarang ya jadinya gitu. Kita harus bisa masuk ke dalam era sekarang dan masuk ke pergaulan anak-anak sekarang. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Nah sekian wawancara dari saya bersama Ibu Fitriani. Semoga semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.